Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaldo dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Kamis 22 April 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena perkenan-Mu, Engkau sendiri memanggil dan memilih kami untuk menjadi pengikut Yesus Putra-Mu. Dan Engkau menjanjikan surga kepada kami. Karena itu kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan firman Putra-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami menuju kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tahu jalan ke surga. Karena sesungguhnya Dia sendiri adalah jalan itu. Para sahabat sekalian, betapa gembiranya hati kita karena hari-hari ini kita disuguhkan firman yang luar biasa. Firman Tuhan yang meyakinkan kita dan semakin meyakinkan kita bahwa kita berada di jalan yang benar, jalan lurus menuju ke surga. Dan hari ini, ketika kita disadarkan kembali bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus, maka inilah yang menguatkan kita. Kita menjadi pengikut Yesus bukan hanya semata karena kemauan kita atau pilihan kita, bukan. Tapi seperti dalam firman tadi, bahwa kita ditarik oleh Bapa sendiri untuk menjadi pengikut Yesus Putranya. Karena itu hari ini, kita diyakinkan. Pertama, bahwa kita selamat karena memang Bapa menghendakinya. Dan kehendak Bapa itu terwujud ketika Yesus datang ke dunia. Tapi ingat,
reaksi dan tanggapan kita terhadap tawaran keselamatan dari Bapa juga menentukan langkah kita menuju kepadanya. Kedua, berbanggalah kita sebagai pengikut Yesus, karena tidak seorang pun yang pernah tinggal di surga dan turun ke dunia seperti Yesusmu dan Yesusku, Yesus kita sekalian. Dia pernah tinggal di surga, dia turun ke dunia, dan sekarang dia akan membawa kembali kita kepada Bapa, yakni ke dalam surga. Karena itu, iman kita semakin diteguhkan, harapan kita dikobarkan, dan cinta kita semakin diperdalam terhadap pribadi Yesus. Marilah kita mendengarkan firman yang disampaikan setiap kali. Kita melakukan apa yang diminta oleh Yesus, menjauhi larangan-larangannya, maka surga akan menjadi milik kita. Dan percayalah bahwa hari ini Anda disebut pemilik surga yang masih tinggal di dunia. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.